Oke. Baik Bapak, saya mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak dapat menceritakan sejarah awal dari berdirinya stasi Kupas Asa ini? Baik, kalau dari sejarah awal, pertama-tama kami dari pembentukan kelompok doa dari zamannya Pastor Cahyo itu berjalan hampir 10 tahun. Setelah itu kami mengajukan untuk pemekaran stasi kepada stasi induk, itu sekarang stasi Santa Teresia Lisiuk 2 Asa. Pada tahun 2016 kami diresmikan memisahkan diri jadi stasi baru dengan nama Pelindung Stasi Santa Teresia Kupas Asa dengan kuasa karena terdiri dari 2 kampung. Jadi dari 2016 sampai sekarang 2025 itulah berdirinya gereja Stasi Santa Teresia Kupas Asa dan kuasa saat ini. Dengan terbentuknya stasi ini, kami merasa bersyukur dan berterima kasih kepada stasi induk yang telah menyetarkan stasi hingga berdirinya stasi Santa Teresia Kupas Asa dengan kuasa ini dengan tujuan untuk demi kemajuan umat Katolik di Kupas ini, karena kalau kami mengikuti di stasi induk algoritma jauh pengalaman tua, jadi mereka sulit untuk bersama. Lalu pertanyaan selanjutnya, gereja yang ada saat ini apakah gereja yang sama ketika stasi ini berdiri atau sudah dilakukan renovasi? Baru belum ada renovasi. Sudah ada renovasi. Berdirinya gereja ini atas dasar bantuan pemerintah dengan total anggaran 25 juta. Maka kami bangun gereja ini dengan luas 7x14 meter persegi, itu dengan dana dari pemerintah 25 juta, yang selain itu swadaya seluruh umat. Jadi gereja bisa berdiri sampai saat ini. Kemudian yang direnovasi kami atapnya. Kalau atap yang pertama itu kelihatan bintang semua. Jadi itu pun bantuan dari anggota dewan dari provinsi Kalimantan Timur, itu yang waktu itu masih Ibu Ferdinand Huang yang memberikan kami dana untuk pembangunan atap. Apakah kedepannya akan dilakukan pembangunan gereja baru? Rencana seperti sudah dibicarakan dengan Pastor John, kami memang bercita-cita untuk membangun gereja baru. Jadi mudah-mudahan rencana kami ini bukan hanya mimpi tapi bisa terlaksana. Selanjutnya, bagaimana perkembangan jumlah umat yang ada di stasi Kupas Asa saat ini? Untuk perkembangan umat, puji syukur dari awal sampai saat ini umat itu berkembang dengan total umat untuk di Kupas Asa saja sudah 100 lebih. Nanti belum digabung dengan orang tua. Jadi mungkin mencapai 200 umat Katolik untuk 2 kampung ini. Bagaimana dengan keterlibatan generasi muda untuk aktif dalam kegiatan gereja di stasi Kupas Asa saat ini, Pak? Untuk saat ini keterlibatan para kaum muda sangat sungguh luar biasa. Mereka ambil bagian baik dalam sesi pewartaan untuk mendampingi para anak-anak minggu, dan juga ambil bagian dalam tugas-tugas lain seperti lektor-lektris, pemazmur, dan juga yang lainnya. Apa tantangan yang Bapak alami selama menjadi ketua stasi di stasi Kupas Asa ini? Kalau masalah tantangan sih banyak, tapi karena berjalan bersama dengan umat, tantangan bisa diatasi, bisa dibicarakan dengan baik, dan pada saat ini seluruh umat luar biasa. Mereka menerima apa yang menjadi bahan untuk kami kelola ke depan, hingga demi kemajuan gereja stasi ke depan.
Selanjutnya, apa momen paling berkesan menurut Bapak yang terjadi di stasi ini? Momen yang paling berkesan, maaf saya dari awal berdirinya stasi ini belum pernah menjabat menjadi ketua stasi. Saya hanya menjadi pemimpin ibadat, sekarang menjadi prodiakon, sudah 5 periode menjadi prodiakon. Dan saya bersyukur kepada Pastor Yon yang telah membagi tugas kami para prodiakon untuk menjelajahi seluruh stasi di Paroki Kristus Raja Barongko. Dan saya banyak belajar dari stasi-stasi lain, bagaimana perkembangan di stasi lain untuk saya memicu seluruh umat yang ada di stasi supaya mereka berani mengambil bagian dalam tugas kegerejaan. Apakah selama ini kepengurusan di stasi ini berjalan dengan baik atau sebelum-sebelumnya bagaimana pelayanan yang terjadi di stasi ini dari pengurus sendiri? Kalau mengenai pelayanan saya rasa sudah cukup maksimal, cukup baik. Walaupun hanya saya sendiri sebagai pemimpin ibadat, baik ibadat di gereja, ibadat di rumah, entah syukuran, entah melayani yang meninggal, ibadat peringatan awal dan sebagainya, cukup terlayani dengan baik. Lalu bagaimana pelayanan dari pastor paroki untuk stasi ini? Apakah sudah memuaskan untuk umat dan Bapak sendiri? Kalau mengenai pelayanan dari paroki secara khusus pastor, saya rasa sangat memuaskan. Dari Pastor Maratno almarhum sampai Pastor Absuy, sampai sekarang Pastor Yon dan Pastor Idun, sungguh luar biasa. Jadi kami sangat mengapresiasi, kami sangat bersyukur karena pastor sudah memberi tugas setiap stasi selalu ada setiap bulan, bahkan melayani permintaan umat, baik permintaan misa syukur, peringatan awal dan sebagainya. Lalu bagaimana kesan Bapak sendiri sebagai pribadi tentang Pastor Ion yang melayani stasi ini sebagai ketua paroki? Sebagai kesan bagi saya, Pastor Ion ini pastor yang luar biasa. Beliau juga masih muda, 1 tahun di bawah saya. Memang dan Pastor Ion sungguh banyak membantu keluarga-keluarga Katolik yang bermasalah. Dan syukur pada saat ini banyak keluarga-keluarga Katolik yang bermasalah itu sungguh membantu. Oke, pertanyaan terakhir Pak, apa pesan yang ingin disampaikan untuk Pastor Ion? Pesan yang mau disampaikan, yang pertama-tama, semoga Pastor Yon selalu dianugerahi kesehatan, kekuatan, dan supaya beliau tetap bisa melayani seluruh stasi yang ada di Paroki Kristus Raja Barongko, dan juga nantiasa tidak bosan-bosan mengingatkan kami seluruh umat, baik di seluruh stasi yang ada, yang terpencil, yang tentunya membutuh beliau untuk membimbing kami semua. Jadi kami sangat terkesan dengan cara Pastor Yon, cara beliau mendekati seluruh umat, hingga umat sungguh-sungguh terpanggil untuk datang ke gereja, baik dalam ibadat biasa, terlebih pada misa seperti tadi, juga misa di rumah dan sebagainya. Itu pesan-pesan yang saya sampaikan untuk Pastor Paroki, Pastor Yon dan juga Pastor Idun. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus Allah. Kristus telah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat,
dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah meninggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka, yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami meroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia, sebab
Kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmah, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Sebutkan karena Kristus.